Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finalis Diani dari kelas 12 IPA 5. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Nah, isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan BBM, reshuffle kabinet, kebijakan impor, dan lain-lain. Teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di koran atau majalah. Selanjutnya, tujuan teks editorial yang pertama, teks editorial bertujuan untuk mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, teks editorial bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Selanjutnya, manfaat teks editorial. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Selanjutnya, fungsi teks editorial. Yang pertama, fungsi tajuk. Rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Dan yang keempat, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Dan yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Selanjutnya yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan, apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Yang keempat, menyunting teks editorial. Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca.
Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, ada adverbia, bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Yang kedua, konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks seperti bahkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, verba material, yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba rasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas atau pengertian. B adalah C dan milik, mengandung pengertian B memiliki C. Dan yang kelima, verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi atau melihat dan lainnya, afeksi, khawatir dan lainnya, dan kognisi, mengerti dan lainnya. Pada verba mental ada partisipan, pengindra, dan fenomena. Selanjutnya, jenis-jenis teks editorial. Yang pertama, interpretatif editorial, yaitu editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Editorial, yaitu editorial bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Yang ketiga, explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Selanjutnya, ragam isi teks editorial. Yang pertama, penjelasan atau penafsiran. Penulis sering menggunakan artikel atau teks editorial untuk menjelaskan sebuah subjek atau objek yang sensitif atau kontroversial. Contohnya, seperti seorang penulis menjelaskan mengenai demo mahasiswa menurut sudut pandang mereka. Yang kedua, mengkritik. Teks editorial ini secara konstruktif mengkritik tindakan, keputusan, atau situasi sambil memberikan solusi untuk masalah yang diidentifikasi. Tujuan langsungnya adalah membuat baca melihat masalahnya, bukan solusinya. Yang ketiga, membujuk. Teks editorial persuasi bertujuan untuk segera melihat solusinya, bukan masalahnya. Dari paragraf pertama, pembaca akan didorong untuk mengambil tindakan positif dan spesifik. Dukungan politik adalah contoh editorial persuasi yang bagus. Yang keempat, pujian. Teks editorial ini memuji orang dan organisasi atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Jenis yang keempat ini sedikit jarang digunakan. Sekian penjelasan mengenai teks editorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.